Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kalian melihat sekitar keliling kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah, silakan buang ke tempatnya. Kemudian kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Baik, sudah semuanya kembali. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke. Biar lebih jelas, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Kevin hadir. Rifta Muzila hadir. Maisarah sakit ya. Ada memberi surat? Baiklah. Nah, absen sudah ibu lakukan semuanya, dan hanya satu orang yang tidak hadir hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai belajar, ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Jika kalian tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka kalian akan merasakan hinanya kebodohan selama hidup kalian. Nah, itu motivasi kita hari ini ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini ya. Kompetensi dasar 3.1. Siswa dapat menjelaskan tentang pengertian teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, 4.1. Siswa dapat mempraktekkan tentang bagaimana penggunaan software teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, dapat menerangkan pengertian tentang prinsip dasar teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, menjabarkan prinsip dasar animasi. Kemudian, menerangkan penggunaan software teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik, sebelumnya ibu akan menanyakan atau mereview ulang tentang pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Silakan tunjuk tangan. Iya, silakan Rifta. Iya, benar sekali ya. Minggu lalu kita belajar tentang animasi. Nah, hari ini kita belajar tentang lanjutannya, yaitu teknik dasar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang pengertian teknik animasi 2 dimensi, di mana pengertiannya adalah animasi 2 dimensi merupakan animasi yang menggunakan teknik gambar sketsa, di mana gambar sketsa ini dibuat dari satu tahap, satu persatu gambar, hingga menjadi sebuah gambar yang nyata. Nah, animasi 2 dimensi ini contohnya seperti film kartun Tom and Jerry. Pasti kalian semua sudah pada tahu kan? Film kartun Tom and Jerry? Tentu sudah tahu semuanya. Dan kalian pasti sering kan menontonnya. Nah, itulah salah satu contoh dari teknik animasi 2 dimensi. Selanjutnya, animasi 3 dimensi, di mana pengertian dari teknik animasi 3 dimensi merupakan animasi yang memiliki objek 3 dimensi yang memiliki lebar, tinggi, serta kedalamannya bisa berputar dan bergerak sehingga seolah-olah menjadi hidup dan nyata. Nah, itu merupakan pengertian dari teknik animasi 3 dimensi. Adapun contoh dari teknik animasi 3 dimensi
yaitu pada film kartun Toy Story. Kalian pada tahu kan semuanya? Ya, ini sama seperti film kartun Tom and Jerry. Toy Story ini sangat diminati oleh banyak kalangan anak-anak, terutama pada kalian pastinya. Nah, itu merupakan contoh dari teknik animasi 3 dimensi. Baiklah, sampai di sini sudah pada mengerti? Sudah pada paham? Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang prinsip dasar animasi, di mana animasi ini tidak akan berkembang jika tidak memiliki prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya merupakan karakter dari mata manusia, seperti pola penglihatan yang nyata. Nah, adapun jenis-jenis dari animasi yaitu pertama, ada stop motion animation atau animasi stop motion. Stop motion ini biasa sering dikenal atau sering disebut dengan claymation, di mana clay merupakan tanah liat. Nah, jadi animasi stop motion ini menggunakan tanah liat. Tanah liat seperti kalian tahu kan, tanah liat itu bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari tanah liat tersebut kita bisa menggunakannya dan membuatnya sebuah animasi atau sebuah objek yang bisa kita jadikan suatu bentuk animasi. Yang kedua jenisnya yaitu ada traditional animation atau animasi tradisional. Nah, animasi ini umumnya sudah sangat dikenal ya, bahwa ini merupakan animasi yang pertama kali dikembangkan. Animasi ini sering dikenalnya yaitu cell animation, di mana animasi ini dari seluloid transparan. Nah, animasi ini dibikin dari satu kertas yang bentuknya itu transparan. Kemudian animasi ini digambarkan pada kertas transparan tersebut satu persatu sehingga menjadi satu bentuk animasi. Yang ketiga, computer graphic animation atau animasi komputer. Nah, animasi ini dari namanya juga kita sudah dengar bahwa namanya adalah animasi komputer. Tentu keseluruhannya semua menggunakan komputer, mulai dari pembuatannya, mulai dari pengeditannya, itu semua menggunakan komputer. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang software animasi. Software animasi pada 2 dimensi, di mana software yang digunakan pada animasi 2 dimensi ini yaitu ada software Macromedia Flash, ada Corel Draw, Adobe After Effects, ada Adobe Flash. Nah, yang Ibu sebutkan ini hanya sebagian ya, kalian bisa search di Google yang lainnya. Kemudian, software animasi pada 3 dimensi. Yang pertama, 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, dan Blender. Nah, beberapa aplikasi software yang digunakan di 3 dimensi ini merupakan animasi yang umumnya untuk pemula bisa digunakan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kedua animasi tersebut, yaitu kelebihannya ada animasi 2 dimensi. Yang pertama, 2 dimensi ini memiliki suara yang jernih, tidak pecah, gambar lebih halus, sangat menarik perhatian bagi para orang yang melihatnya. Kekurangannya, animasi 2 dimensi ini tidak memiliki banyak ruang penyimpanan. Kemudian, dia membutuhkan peralatan yang khusus. Ini sangat disayangkan ya, menjadi kekurangan dari animasi 2 dimensi. Kemudian, animasi 3 dimensi memiliki kekurangan dan kelebihannya juga. Adapun kelebihannya yaitu 3 dimensi ini menampilkan film yang tampaknya itu lebih nyata dan sangat menakjubkan. Kemudian, perkembangan teknologi yang pesat memiliki kemajuan terhadap animasi 3 dimensi. Nah, kekurangannya, animasi 3 dimensi ini memiliki kekurangan dalam penglihatan mesinnya. Mesinnya sangat terbatas. Selanjutnya, ada 12 prinsip utama pada animasi. Yang pertama, ada timing, di mana timing ini merupakan waktu. Nah, dalam pembuatan animasi ini tentu kita memiliki waktu. Waktu pembuatan itu
dan waktu bagaimana animasi itu bisa terbentuk dan bisa selesai. Selanjutnya, yang kedua, ada percepatan dan perlambatan, di mana animasi ini memiliki suatu percepatan dan kelambatan. Contohnya seperti misalkan ada satu buah bola. Nah, bola ini jika kita lemparkan, kita pantulkan, pantulannya itu memiliki percepatan dan kelambatan. Ketika turunnya, tidak mungkin bola tersebut langsung turun tanpa ada percepatan dan kelambatan. Nah, yang ketiga ada lengkungan, dimana seperti contoh tadi pada bola yang dilemparkan memiliki lengkungan. Lengkungan ini tentu sangat diperlukan dalam sebuah animasi. Keempat, gerakan penutup sebelum benar-benar diam. Nah, di mana sebuah benda yang dilemparkan, atau contohnya jika ada orang yang melompat, nah jika dia selesai melompat, tidak mungkin dia langsung benar-benar diam. Pasti ada beberapa gerakan tubuhnya itu yang masih bergerak. Nah, itulah yang merupakan gerakan penutup sebelum benar-benar diam. Kemudian, yang kelima, gerakan pelengkap. Nah, dalam animasi, gerakan pelengkap ini sangat dibutuhkan ya, karena animasi itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada gerakan pelengkap. Kemudian, yang keenam ada penambahan efek lentur, di mana pada animasi ini memiliki upaya penambahan efek lentur, apakah dia akan memulai atau menyusut. Ini sangat dibutuhkan ya pada prinsip dasar animasi. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu melebih-lebihkan. Maksud melebih-lebihkan di sini yaitu animasi diberikan latar belakangnya seperti musik atau animasi tambahan. Nah, di sini maksudnya melebih-lebihkan. Yang ke-8 ada pose to pose. Maksud pose to pose di sini yaitu seperti sudah kita jelaskan di awal, bahwa animasi saat pembuatannya itu dia diberikan satu gambar per gambar yang dilakukan sehingga menjadi satu buah animasi. Yang ke-9 ada gerakan pendahulu, di mana gerakan pendahulu ini merupakan sebuah ancang-ancang sebelum kita memulai animasi. Adapun maksud dari ancang-ancang di sini contohnya seperti berlari. Tentu kita berlari memiliki sebuah ancang-ancang. Tidak mungkin seseorang tersebut berlari tanpa ada suatu ancang-ancang. Yang ke-10 ada bidang gambar, di mana bidang gambar ini merupakan scan posisi kamera yang diletakkan untuk membuat sebuah animasi. Selanjutnya, yang ke-11 ada penjiwaan karakter. Nah, ini sangat penting ya untuk prinsip dasar animasi. Penjiwaan karakter di sini maksudnya seseorang atau objek dari sebuah animasi itu dia tentu memiliki penjiwaan karakternya. Contohnya seperti jika animasi tersebut memiliki karakter yang jahat, nah tentu dia harus memiliki penjiwaan yang bagus untuk menjadi seseorang yang jahat. Begitu juga untuk karakter baik. Tidak mungkin seseorang atau suatu objek tersebut menempatkan jiwa karakter dia itu terbalik. Nah, itu sangat tidak bagus ya. Tentu di sini memiliki prinsip dasar tentang penjiwaan karakter. Yang terakhir ada daya tarik karakter, di mana daya tarik karakter ini seperti kita lihat dalam animasi Jepang. Nah, itu sangat bagus ya daya tarik karakternya. Seperti contohnya film kartun Disneyland. Nah, itu merupakan suatu daya tarik karakter yang memiliki daya tarik yang sangat bagus. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah pada mengerti semua? Ada yang ingin bertanya? Silakan tunjuk tangan. Jika tidak ada, ibu yang akan menanyakan kepada kalian ya. Coba kalian sebutkan beberapa prinsip dasar yang kalian ketahui. Yang bisa silakan tunjuk tangan, ibu akan memberikan nilai kepada kalian. Ya, silakan Rifta. Iya, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk teman kita. Nah, ibu akan memberikan nilai kepada Rifta. Nilai ini sangat berpengaruh ya untuk nilai akhir kalian nantinya.
Oke, baiklah. Apakah kalian ada yang bisa menyimpulkan? Jika ada, silahkan menyimpulkan. Iya, silahkan Maisarah. Iya, benar sekali ya kesimpulan yang telah kawan kita sebutkan. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu juga akan menyimpulkan bahwa animasi 2 dimensi merupakan animasi yang dibentuk dari sketsa gambar, kemudian sketsa gambar ini dibentuk dari gambar satu, gambar ke gambar, sehingga menjadi sebuah animasi yang nyata. Adapun contoh dari animasi 2 dimensi yaitu Tom and Jerry. Nah, kemudian software yang digunakan pada teknik animasi 2 dimensi ini bisa kita gunakan yaitu Macromedia Flash. Selanjutnya, animasi 3 dimensi, di mana animasi ini merupakan suatu objek yang memiliki ruang 3 dimensi, memiliki panjang, lebar, volume, dan kedalaman, sehingga seolah-olah animasi ini menjadi nyata atau hidup. Adapun contohnya yaitu pada film kartun Toy Story. Software yang kita gunakan pada animasi 3 dimensi ini yaitu kita bisa menggunakan Blender. Nah, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Menurut Ibu juga kalian semua sudah pada paham. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, untuk materi minggu depan dan Ibu akan memberikan tugas juga kepada kalian via email. Baiklah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.